Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfeda Isma dan kembali lagi di YouTube channel saya. Saya akan menjelaskan mengenai teori-teori dalam perilaku organisasi lagi. Nah, yaitu ada nilai, sikap, kepuasan kerja, kepribadian, dan emosi. Nilai adalah pandangan kita terhadap dunia, baik itu positif maupun negatif. Ciri-ciri nilai itu ada abstrak, kemudian motivator, dan normatif. Abstrak berarti tidak bisa kita raba dan tidak bisa kita lihat, namun kita bisa rasakan. Yaitu contohnya itu bersikap jujur, karena itu bisa dinilai dari tindakan dan perilakunya gitu ya. Kemudian normatif sebagai landasan bagaimana manusia itu bertindak. Motivator, segala sesuatu itu bisa dilakukan dan didasari dengan apa yang dipahaminya. Kemudian jenis nilai, ada nilai terminal dan nilai instrumental. Kalau terminal itu adalah nilai yang berisi tentang tujuan yang akan dicapai, sedangkan instrumental ada cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sikap, apa itu sikap? Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk bereaksi, berperilaku terhadap sesuatu objek peristiwa gitu ya. Komponen sikap ada sikap kognitif yang mana ini berisi pikiran, kemudian afektif itu berisi tentang hati, perasaan, emosional gitu ya, perasaan hati, suasana hati. Sedangkan sikap yang konatif itu berisi tentang kebiasaan seseorang, baik itu buruk maupun baik ya kebiasaannya. Nah, jenis sikap dalam perilaku organisasi yang pertama ada kepuasan kerja, yang mana ketika seseorang itu memiliki pekerjaan yang sangat bagus, dia efektif dan efisien, berarti dia merasa kepuasan kerjanya itu tinggi. Sedangkan pekerjaannya tidak bagus, tidak efisien, tidak efektif, berarti kepuasan kerjanya itu rendah. Kemudian keterlibatan dalam pekerjaan, yang mana itu memberikan partisipasi yang aktif ya seseorang itu, dan dia bisa meningkatkan kinerja dan memberikan pencapaian yang luar biasa serta meningkatkan harga dirinya. Komitmen terhadap organisasi, yang mana ini tuh sangat berpengaruh terhadap perusahaan, loyalitas. Kepuasan kerja adalah perasaan seseorang karyawan terhadap pekerjaannya. Dan cara mengukur kepuasan kerja itu ada dua, single global rating, bagaimana interview langsung dengan karyawan menanyakan puas atau tidak, dan yang kedua itu ada summation score, yang mana ini tuh memberikan skor kepada karyawan dengan mengisi pernyataan-pernyataan yang berisi tentang untuk mengukur kepuasan kerja. Kemudian cara meningkatkan kepuasan kerja, yang pertama kita membuat kantor semenyenangkan mungkin, memberikan pengakuan terhadap kinerjanya, memberikan penghargaan, memberikan peluang untuk pengembangan karir, komunikasi dan keterlibatan pekerja itu sangat baik. Nah, lalu saya akan menjelaskan juga tentang kepribadian dan emosi. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang ya untuk bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Faktor kepribadian itu ada faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan itu terdiri dari faktor keluarga dan genetik atau genetis. Nah, faktor lingkungan itu terdiri dari nilai, sikap, dan norma. Jika seseorang itu berada pada lingkungan baik, tentunya akan memunculkan kepribadian yang baik juga. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu sudah ada dalam lingkungan yang buruk, bisa saja dia juga memiliki kepribadian yang buruk. Ciri-ciri kepribadian yang pertama itu ada narsisisme, yang mana itu seorang tuh bersikap arogan, dia biasanya menginginkan pengakuan lebih dari orang lain, mementingkan kepentingan pribadi. Dan ada kepribadian proaktif, yang mana ini seseorang itu bersikap tegas, optimis, percaya diri terhadap perubahan, contohnya itu seperti leader. Kemudian ada kepribadian pemantauan diri, di mana kemampuan seseorang untuk dapat menyesuaikan dengan faktor eksternal. Kemudian ada Machiavellianisme, ini dimana seseorang tuh dia fokus kepada hasil tapi bukan pada proses. Lalu emosi, apa itu emosi? Adalah perasaan seseorang yang kompleks, menimbulkan faktor fisiologis, kognitif, kemudian perilaku. Peran emosi dalam perilaku organisasi, yang pertama itu adalah kecerdasan emosional, yang mana kemampuan seseorang dalam mengelola atau mengekspresikan emosi dari dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian pengambilan keputusan, adanya emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif yaitu memberikan kebahagiaan dan kepercayaan diri, optimis gitu ya, sehingga dapat memunculkan pengambilan resiko dan inovasi. Sedangkan emosi negatif, yang mana ini tuh memberikan
kecemasan dan ketakutan dan menjadi ragu gitu sehingga menunda keputusan. Terus kemudian motivasi, adanya motivasi positif dan negatif. Positifnya itu yang mana memberikan optimis dan kepercayaan diri gitu ya untuk meningkatkan semangat dan produktivitas pekerjaan. Kemudian sedangkan motivasi negatif yang mana ini tuh sangat memberikan stres dan frustasi gitu sehingga akan menyebabkan karyawan itu pergi atau meninggalkan perusahaan. Kemudian konflik ini membuat marah dan frustasi juga karena adanya masalah gitu yang tidak terselesaikan. Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.